Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk siang ini kami sudah dengar kesaksian, kami sudah memuji Engkau. Tiba waktunya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu Bapa, dan berkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, kalau kita dengar kesaksian dari Bu Erni, mungkin semua bilang gini, aduh untung aku gak mengalami masalah seberat itu. Ya, kita bisa bayangin dari posisi seorang ibu, ya, punya suami error, ya. Waktu suami error, kita responnya tidak benar, akibatnya apa? Ya ini tadi, anak-anak, ya. Tapi saya melihat keteguhan seorang ibu yang bisa terus berjalan di jalannya Tuhan. Dan dia tidak pernah menyerah, sekalipun kalau dia menoleh ke belakang, itu ada banyak kegagalan yang terjadi. Ya, hidup rasanya kok lihat suami, lihat anak, tapi hari ini dia bisa melihat karya Tuhan itu tetap yang terbaik. Tidak ada yang namanya hidup ini sudah terlambat karena nasi sudah jadi bubur. Coba kalau dia mungkin dengar apa kata dunia, sudah terlambat. Ya suamimu ya sudah bangkrut, ya anak-anakmu sudah hamil di luar nikah, sudah punya cucu, lihat semuanya serba terpuruk. Kalau Ibu Erni berpikir nasi sudah jadi bubur, kira-kira dia bisa bertahan hidup gak? Berapa kali mungkin Bu Erni tadi tidak cerita berapa kali mau bunuh diri, ya. Sampai yang paling miris saya mendengar kesaksiannya, dia sempat stres saking depresinya, ya. Sampai mau bunuh diri, mau lompat, bahkan yang paling mengerikan apa Bu Erni, ya, buka baju ya, jalan di jalan bugil loh. Saudara lihat tuh, ini udah parah loh. Kalau bukan karena kasih karunia, nggak mungkin hari ini kalau bukan karyanya Tuhan. Makanya tadi di dalam perjalanan ada seorang yang konseling sama saya. Saya ini kadang-kadang nggak mau terima telepon, nggak mungkin saudara. Saudara tahu kalau ibu-ibu itu selalu bilang, Bu, tolong, angkat telepon, tolong, gitu ya. Tadi malam sementara saya khotbah yang tolong, saya bilang, Bu, iya nanti lah saya khotbah gimana? Ya nggak bisa nanti saya telepon ya. Tapi percayalah, saya lihat ibu-ibu ini kasihan, Bu, saya ini sudah tolong saya Bu, saya nggak tahu lagi harus bagaimana menghadapi hidup Bu Eli. Setelah saya ngomong sama dia, sudah Bu, buat ibu pusing karena bagi manusia semuanya nggak mungkin. Mulai hari ini ibu harus bangkit. Kenapa? Karena mulai taruh di pikiran ibu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan hari ini sudahlah, buat saudara sudah tidak mungkin, tapi buat Tuhan semuanya mungkin. Jadi tidak perlu takut hari ini ya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana kunci kesuksesan. Kalau kita mau meninggalkan tahun 2023 masuk tahun 2024, saudara ingin menikmati sukses bukan dengan kekuatan saudara, tapi sukses bersama Tuhan. Yuk kita baca ayatnya ya. Jadi kita perlu bangun semangat. Jangan lihat tahun 2023 semuanya sudah jadi bubur, tidak apa-apa. Mungkin engkau gagal dalam segala aspek, rumah tangga gagal, keuangan gagal, semuanya terlihat sudah jadi bubur, sulit untuk dipulihkan kembali. Tapi sekali lagi Tuhan tetap memberi pengharapan, hari esokmu selalu ada bersama dengan aku. Amin. Yuk lihat Mazmur 80 ayat 5-6 ya. Lihat apa yang dikatakan pemazmur. Tuhan Allah semesta alam
berapa lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Lihat ya, kalau kita ngalami keadaan seperti ini, keluh kesah kita yang lihat sudah keadaan jadi bubur, kita pasti ngomong gini, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa Tuhan seolah-olah engkau nggak bersahabat dengan aku? Kayaknya aku ditimpa murka, hukuman demi hukuman. Belum selesai satu, sudah ada masalah yang mengantri di depan. Dan saudara mungkin posisi juga bilang gini, Tuhan tahu loh, hari ini makananku itu cuma cucuran air mata. Sedih, sudah sangat terjepit Tuhan. Air matanya bukan hanya sekedar air mata, penderitaan ini sudah berlimpah-limpah. Mungkin kita ada di posisi tahun 2023. Hari ini kalau kita lihat sepanjang tahun ini, semuanya sudah terlambat. Semuanya kayak sudah jadi bubur beneran, dan kita tidak tahu bagaimana untuk bertahan hidup di tahun 2024. Lihat ya, ayat berikutnya kita lompat. Di ayat Mazmur 81 ayat 12 kita baca ya. Mazmur 81 ayat 12. Kenapa hal ini Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi? Air matamu seolah-olah dibiarkan mengalir berlimpah-limpah, seolah-olah saudara lihat loh, tetanggaku ya yang jahat itu enggak terima hukuman apa-apa, malah gemuk segar, malah badannya gemuk makmur loh Bu Eli. Lah saya ini jadi orang benar, kok kelihatannya penderitaan berlimpah, seolah-olah saya loh yang terima murkanya Tuhan. Tidak usah takut. Lihat apa yang dikatakan ayat ini. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Ayat 13-nya ini yang luar biasa ya. Lihat ya, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan, Mazmur 81 ya benar, mengikuti apa saudara? Rencananya sendiri. Kadang-kadang jujur kita ini ada di dalam proses masalah. Itu apa yang kita tabur. Kita itu sering degil hatinya. Kayak saya dulu, Tuhan tuh sering menegur waktu saya zona nyaman, lihat suami baik, Romeo and Juliet. Itu sering, karena saya ini walaupun suami saya ateis, kalau hari biasa saya ini bersekutu sama Tuhan, doa, baca firman, ya walaupun Senin Kemis, tapi tetap ada kehidupan doa. Sering kali Tuhan tuh bilang gini, Eli tunduk sama suami. Sekalipun kamu punya suami baik, tetap perintahku, istri itu tunduk. Tapi saya degil, saya abaikan semuanya. Saya pikir ini cinta mati, walaupun tidak dihormati, tidak tunduk, tidak mungkin ngapa-ngapain dia lo sudah cinta mati. Ini degil, tangkap ya. Biarlah mereka, akibatnya Tuhan bilang gini, ya sudah, kalau kamu mau milih jalan hidupmu sendiri dengan kedegilan hatimu, ngikuti rencanamu sendiri, bukan rencanaku. Yaitu tadi, lihat ayat berikutnya 14. Nah ini, sekiranya berikutnya 14. Hari ini yuk saudara yang lihat sudah jadi bubur, tidak ada kata terlambat. Tetap ada kunci kesuksesan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di tahun yang akan datang. Saudara jangan tinggal di dalam bubur terus, kegagalan terus, di dalam keterpurukan. Ya sudahlah, akibat kedegilan hatimu dan engkau menciptakan rencana sendiri di luar rencananya Tuhan, karena engkau tidak mendengarkan suaraku. Seketika itu, lihat Tuhan bilang gini, tapi tidak ada kata terlambat ya. Kalau kita sadar hidup kita hari ini hidup dalam kedegilan hati dan membuat rencana sendiri di luar rencana Tuhan,
Maka Tuhan berkata, tidak ada kata terlambat. Seketika itu, yang sebelumnya ya, bukan ini. Nah, sekiranya umatku, lihat ya, mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Lihat ayat berikutnya, apa yang Tuhan akan lakukan nanti di tahun 2024. Seketika itu juga artinya nanti tinggal balik telapak tangan. Yang bubur-bubur, yang orang bilang sudah terlambat, percuma, sudah tidak usah dipikiri, ini sudah bocai, sudah tidak mungkin, mustahil, mustajab. Yang mustahil, mustajab, Tuhan berjanji seketika itu juga musuh mereka aku, apa saudara, tundukkan, dan terhadap para lawan saudara dan saya aku balikkan tanganku. Kalau berbicara tangan Tuhan itu selalu berbicara hebat, dahsyat, ajaib. Itu tangannya Tuhan. Kalau tangan saudara tidak bisa balik yang namanya masalah, sekejap pulih tidak bisa. Tapi kalau tangan Tuhan tidak usah diragukan ya. Lihat berikutnya ayat ke-15. Sudah ya tadi ya, 16. Lihat ya, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Berikutnya sampai berikutnya. Tetapi lihat ya, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Tangkap dong pesan ini buat saudara dan saya di tahun 2024. Saudara, tidak ada kata terlambat, saudara, tidak ada kata bocai ikut Tuhan, moyong percuma. Datang ibadah victory, datang ibadah untuk puasa, datang untuk berdoa, baca firman, berbuat baik, jujur, percuma. Semuanya tetap cucuran air mata sampai hari ini, itu percuma. Tidak ada kata percuma. Hari ini percayalah, tahun depan kita akan menghadapi masa yang paling sukar, makin sukar. Tidak ada semua kemudahan. Makanya hati-hati kalau mau investasi ya. Tidak ada investasi yang menjanjikan bunga tinggi, itu bodong. Itu investasi yang tanda tanya, tanda seru, uangmu akan habis dalam sekejap. Tapi berinvestasilah yang benar, yaitu investasi kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janjinya semua investasimu akan menghasilkan, semuanya akan ditambah-tambahkan. Kunci sukses 3 hal. Lihat ya, saya cuma rangkum 3 hal saudara. Yang pertama, dengar. Itu tadi Tuhan bilang, seketika umatku mendengar suaraku, maka yang namanya seketika aku membalikkan telapak tangan, itu pasti. Saudara, tidak usah bingung dengan dengar apa kata dunia. Orang bilang percuma ikut Kristus, hidupmu yang miskin, hidupmu Eli jadi esek. Katanya Nyonya Menir, tapi ya tidak jadi Nyonya Menir gitu kok. Buktinya, loh saya jadi Nyonya Menir, tapi kalau teletabisnya belum ya. Jadi saya cuma bilang ini, tidak apa-apa sudah. Kan mati loh, tidak bawa cintanya suami. Saya tidak bucin lagi. Saya hari ini bukan bucin sama suami saya bucin sama Tuhan. Cintanya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Yang kedua,
kedua, yaitu hidup menurut jalannya Tuhan. Tuhan ikut Kristus kok pikul salib, gak selesai-selesai. Lo lebih bahagia pikul salib daripada orang dunia pikul dosa. Ayo, milih mana? Jadi istri setia atau pelakor? Nah, orang lihat wanita tobat pelakor pikul dosa, tapi naik alpat Bu Eli. Sementara saya setia jadi keset Bu Eli. Mobilnya nggak upgrade tak apa-apa. Nanti yang upgrade adalah sumber di atas segala sumber, yaitu Tuhan yang akan upgrade hidupmu. Lebih bahagia mana sih daripada pikul dosa? Saya dulu kalau membesarkan hati saya, tiap kali teman saya yang kepo-kepo kirim fotonya ini, wanita tobat posting dibeliin tas mahal, dibeliin apa, diposting, hati saya pertama panas. Aduh Tuhan, aduh, tahu harganya lagi, saya kepo juga, cek harganya. Ini berapa ya? Ini berapa ini? Ini mahal. Aduh Tuhan, 2 kali aduh Tuhan. Tapi waktu Tuhan berkata gini, Eli, kamu bangga mana? Sana pikul dosa, nanti bayar harganya bonyok. Apa kamu yang hari ini tetap pikul salib, sekalipun hakmu dicuri, engkau dihianati, ditinggal selingkuh, tapi engkau tetap setia sebagai istri yang tidak balas selingkuh dengan selingkuh. Upahmu aku perhitungkan sampai anak cucu. Layak sana pikul dosa, nanti menuai cawan murkaku juga sampai anak cucu. Milih mana? Oh iya ya, jujur. Kalau kita lihat sesuatu, kalau kita lihat jalan hidup seseorang, kok enak, sementara kita kok nggak enak, mengucap syukurlah, karena hidup menurut jalan Tuhan itu kunci kesuksesan. Nanti tahu-tahu tahun depan yang hidupnya sudah jadi bubur, ngadepi masalah yang sulit, tiba-tiba masuk awal tahun depan, Tuhan kasih berkat melimpah-limpah. Apa yang gak pernah saudara dengar, pikirkan, yang timbul dalam hati, ternyata Tuhan sediakan di tahun depan. Amin. Yang ketiga yaitu mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah, Tuhan itu pasti hari ini gak usah mengasihi harta. Yang sudah jadi bubur harta, suamimu yang sudah selingkuh, mungkin anak-anakmu yang berontak, mertuamu yang galak, sudahlah. Di mana hati kita hari ini mau tetap jadi orang benar, karena kita ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan plus paketnya yaitu proses. Kita ini jangan sampai hari ini mempercepat waktunya Tuhan. Berarti saudara melawan kedaulatan Tuhan. Tangkap loh. Hari ini jangan bilang cepet Tuhan, cepet. Itu berarti saudara sedang hari ini mengambil alih kedaulatan Tuhan. Lah kalau dikasih cepat, nanti siapa yang menjamin hidupmu membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Tidak ada. Tapi kalau saudara hari ini mengasihi Tuhan, saudara bilang gini, ya wis Tuhan, hari ini belum lihat masalahku selesai, masih lihat bubur, masih lihat penderitaan, tapi aku karena mengasihi Tuhan, ya sudah, aku lebih rela hidup menurut cara dan waktumu. Aku ini karena mengasihi Engkau, suka-sukamu Tuhan. Kira-kira kalau kita bisa jadi pribadi yang suka-sukanya Tuhan, Tuhan juga balas balik. Oke, mulai hari ini engkau akan lihat suka-sukaku mau memberkati engkau. Wah, keren. Amin. Jangan suka ngatur Tuhan. Sudah, kalau dibawa doa, ditengking-tengking dalam nama Yesus, pulih. Tambah parah, suka-sukamu Tuhan. Nanti dibalas sama Tuhan. Iya, suka-sukaku memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Yang pertama, yuk kita lihat satu persatu. Dengar suara Tuhan. Buka Yesaya 48 ayat 18 ya. Ayat ini tadi saya posting sekilas di Instagram saya. Yesaya 48 ayat 18 ya.
Kita percaya, oh ada satu ayat firman hasilnya itu sudah enggak. Hasil daripada kita dengar, kita jalan di jalannya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hasilnya apa? Buka dulu. Ini penting. Buka PowerPoint-nya. Hasilnya nanti lihat ya, saudara pulang bawa ini hasil. Saudara percayalah, imani ini jadi pribadi Tuhan. Aku mau hasilnya. Nah ini lihat ya, semuanya seketika. Membalik tangannya menolong kita nanti seketika, dan Tuhan akan mengenyangkan dengan gandum yang terbaik dan madu yang termanis. Siapa yang mau sukses menikmati yang terbaik termanis dari Tuhan, sudah hari ini belajar 3 hal. Dengar ya, ikuti jalannya, mengasihi Tuhan, maka nanti lihat seketika masalahmu akan pulih dan Tuhan akan tolong saudara. Hanya balik telapak tangan, bahkan bukan hanya ditolong dibalik, tapi hidupmu mengalami kelimpahan, dikenyangkan dengan gandum yang terbaik. Saya selalu ingat, Tuhan, Engkau sudah sediakan yang terbaik termanis di balik rumah tanggaku yang hancur ini. Tuhan, pasti ada yang terbaik termanis akan aku nikmati bersama seisi keluargaku. Amin. Yang berikutnya, yuk lihat tadi Yesaya 48 ya. Setelah itu saya selesai kok, tidak lama-lama, panas juga ya. Tapi tidak apa-apa saudara, upahnya keringatan di sini, nanti pulang dapat berkat yang besar. Amin. Yesaya 48 ayat 18. Nah ini, sekiranya engkau memperhatikan perintahku. Nah ini belajar dengar-dengaran ya. Apa yang Tuhan perintahkan, sudahlah. Kalau suruh ngampuni, ngampuni cepet ibu-ibu. Suruh mengasihi, cepet-cepet mengasihi. Suruh sabar, cepet sabar. Suruh tunduk sama suami, cepet berubah. Ini loh, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan bahagiamu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Lihat ya, maka apa ini? Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. 3 hal. Saudara percaya hari ini belajar dengar itu apa saudara? Yuk hari ini siapapun kita, kalau ada perintah Tuhan yang kita tangkap, hari ini belajarlah taat. Taat akan Tuhan, hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Saudara mau hari ini taat, bukan hanya taat, ya Tuhan saya hormat sama Tuhan, saya takut. Hari ini kalau saya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, saya tidak berani balas suami saya, bukan karena saya tidak punya kapasitas untuk membalas, tapi karena saya belajar THT. Diinget-inget THT, taat, hormat, takut ya. THT, belajar taat, hormat, takut akan Tuhan dalam segala hal. Apapun, sekalipun orang tidak melihat engkau berbuat dosa, hari ini di tempat tersembunyi sekalipun, saudara tetap taat, hormat, takut sama Tuhan. Amin. Hasilnya apa saudara? Itu tadi. Yang pertama, damai sejahtera tidak pernah hilang ya. Yang kedua, hari itu kebahagiaanmu akan berlimpah. Dan yang ketiga, keturunanmu akan diberkati. Siapa yang tidak mau tahun depan berjalan punya damai, punya kebahagiaan, punya keturunan yang diberkati? THT menghasilkan DKK ya. Percayalah, DKK itu nanti akan orang lain panik, tidak punya damai. Saudara diberkati, berlimpah damai, bahagia, keturunanmu akan diberkati. Percayalah, ini kunci kesuksesan orang benar di tahun depan. Tidak ada lain. Saudara jangan coba sukses investasi yang cepat menjanjikan kekayaan, tapi investasi yang paling teraman dan terpasti adalah investasi kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan apa tadi? Dengar, jalani, dan kasihi Tuhan. Amin. Berikutnya, yuk, bagaimana
kita menjalani jalan Tuhan, ya. 3 hal, buka 1 Timotius 4 ayat 10 dulu. Buka PowerPoint-nya dulu, Fran. PowerPoint. Ya, nanti saya bahas satu persatu. Lihat ya, kalau kita jalani jalan Tuhan, kita percaya ya, kalau tadi THT, taat, ya, hormat dan takut. Hari ini jalani jalan Tuhan itu tidak gampang. Karena tiap kali iblis lihat saudara jalani jalan Tuhan, dia itu lempar fakta. Ini loh, dilempar supaya saudara dan saya melawan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita sejalan dengan jalannya Tuhan. Karena iblis tahu kalau kita menjalani jalannya Tuhan, kita ini pasti keluar lebih dari pemenang. Kita ini pasti melihat sesuatu yang terbaik, termanis, kenyang, itu pasti. Makanya kalau orang mau jalani jalannya Tuhan, saudara pasti dilempar sesuatu yang membuat saudara keluar dari jalan ini. Nyerah aja. Nah, lihat ya. Yang pertama saya bahas dulu, berjeripaya, berjuang dalam menjalaninya. Ya, buka 1 Timotius. Jadi kita hari ini yuk, tidak ada orang yang jalani jalan Tuhan enak-enakan. Tidak ada doa, tidak ada baca firman, tidak bakal. Saudara kalau hidup jalani bersama jalannya Tuhan, tidak ada orang yang tanpa kehidupan doa dan baca firman. Tidak ada, saudara tidak akan kuat. Kenapa? Karena hari-hari ini iblis lagi melancarkan serangan fajar buat orang benar, supaya orang benar keluar dari jalannya Tuhan semua, pilih jalan hidup yang kelihatannya nyaman tapi ujungnya maut. Tapi buat saudara dan saya, pastikan hari ini sudah akhir zaman. Sudah Tuhan, jalanmu udah enak, pikul salib, sangkal diri tiap hari. Yang salah suami suruh nyangkal sabar terus. Saya dulu gitu lah, yang salah sana, yang nyakiti sana, yang disuruh sangkal diri saya terus. Lah saya ini sangkal diri terus. Orang jahat, suami saya maki saya, suami saya gak pulang. Tuhan bilang gini, sangkal dirimu terus, Eli. Katakan sama dirimu, sabar, bisu, budak, buta. Waduh Tuhan, tiap hari mau marah, selalu Tuhan bilang gini, sangkal dirimu, bisu, budak, buta. Akibatnya tiap hari tidak bisa marah. Lah disuruh bisu, disuruh budak, dikatai anjing babi, suruh bisu, budak, buta. Gak lihat setiap hari itu saudara. Yang salah sana, yang berbuat dosa sana, tapi yang tiap hari disuruh sangkal diri, saya terus. Yang sana makin menjadi-jadi, seolah-olah saya jadi keset. Tapi Tuhan bilang ini, sangkal dirimu setiap hari. Tidak usah sangkali suamimu, tidak usah sangkali wanita tobat, sangkal dirimu setiap hari. Itu sebabnya, ya kita baca, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Hari ini kita perlu berjuang, berjeripaya. Berjuangnya jadi orang benar. Jeripayamu nabur benih kebenaran. Percayalah, hari ini saudara saya ini dapat pemikiran yang baru beberapa saat itu tentang jeripaya. Tiba-tiba waktu saya baca jeripaya, Tuhan tuh bilang gini, enak loh jadi orang benar. Jeripayamu di dalam aku tidak sia-sia. Eli, kamu ngampuni suamimu 13 tahun. Kira-kira pengampunanmu ini hasilnya sia-sia menjaring angin enggak? Ya enggak ya Tuhan. Iya benar. Lah kalau enggak, anak cucumu hari ini lihat, kamu lihat kan anak-anakmu jadi baik, itu karena jeripayamu. Kamu nabur benih kebenaran, enggak ada yang namanya sia-sia. Lihat ya Eli, kamu nabur pengampunan, kelihatannya kamu sangkal diri setiap hari, tapi lihat hasilnya apa hari ini? Suamimu terima Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh iya, lo lihat kamu jeripaya kan, nabur benih kebenaran tiap hari. PD Victory hari ini makin jadi besar. Lah kalau hati besar hari ini bukan kuat gagamu. Orang juga tidak bisa ngomong PD Victory besar, tapi orang pasti tahu bahwa engkau sudah berjeripaya. Selama nabur PD Victory itu jalan majumu bukan enak-enak, tapi cucuran air mata. Bayar harganya cucuran air mata. Apa yang kau khotbahkan hari
berjuang dalam menjalaninya, karena pengharapanmu nggak lihat sama suami lagi. Kalau lihat suami rasanya kepingin saya menyerah, saudara. Apalagi lihat hasilnya didoakan makin punya anak, 1 punya anak, 2 nggak tidur di rumah, kecewa kalau lihat suami. Rasanya aduh Tuhan, 1 ini buat apa hidupku susah, Tuhan lebih baik sudah tukar tambah Tuhan, tukar tambah Tuhan. Ini ditukar tambah, ini open PO Tuhan, sudah Tuhan, itu pilihan saya Tuhan. Kira-kira kalau saya nggak mau berjeripaya berjuang, jujur, waktu tengah-tengah saya mengalami keadaan yang orang lain tahu suami saya lagi bermasalah, ada orang yang kepo-kepo juga mencuri kesempatan itu, kirim-kirim WA, saya lagi ngapain, gak usah sedih ya, walaupun suamimu gak mencintai kau, ada aku yang siap sedia mencintai kau. Oh, gombal dalam hati saya. Jujur, ada banyak hal. Kalau saya nggak mau berjeripaya berjuang, kira-kira saya bisa bilang gini, loh ini tidak sayang, ini ada yang ganti tabri, tapi sayang Tuhan. Saya lihat-lihat, oh iya ya ganteng juga, oh iya ya tinggi, mama saya tahu orangnya tinggi, orangnya ya mungkin bisa nggak seperti itu? Oh bisa. Tapi buat hidup saya mengerti firman. Kalau orang dunia bilang saya bodoh, bego, saya berjeripaya terus berjuang mempertahankan rumah tangga, mempertahankan suami yang gak setia, itu karena saya punya pengharapan hanya kepada Yesus Juru Selamat saya. Amin. Yang kedua, jalaninya dengan damai. Gak usah dibuka, ayat ini sudah terkenal ya. Kenapa kita perlu damai menjalaninya hari ini? Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, nak, biarpun jadi bubur, gak akan melampaui kekuatan, percayalah. Karena aku sudah mengatakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa-biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu, karena aku setia memberikan engkau jalan keluar. Kita ini hari ini menghadapi masalah yang panik kayak bubur sudah terlambat. Kira-kira Tuhan tahu gak jalan keluarnya hari ini? Sudah tahu. Dia kalau buat sinetron, saudara lihat ya, sutradara itu kalau buat cara jalan hidup sinetron, mau panjangnya sampai 200 seri, kira-kira dari awal dia sudah tahu nggak endingnya dibuat seperti apa? Sekalipun kelihatannya pemain utama bonyok, saudara, kalah, cucuran air mata, yang jahat menang, kira-kira sutradaranya sudah tahu nggak endingnya kayak apa, happy endingnya? Nah sama, hari ini kau panik, kau bingung, aduh Tuhan gimana, Tuhan punya anak 2, punya anak 2. Tuhan dulu jawab saya, Eli ingat ya, mau punya anak 1, punya anak 2, punya anak berapapun, bagiku solusinya tetap sama, bahwa bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Jangan dibesar-besarkan masalah. Buat kita mustahil. Aduh Tuhan, punya anak 2, 5 lagi Tuhan. Mungkin orang bilang gitu, Bu, ya apa Bu, 3, nambah lagi 1, 4 Bu. Aduh Bu, sudah Bu, tenang Bu. Biarpun nanti pelakor mau ternak ayam, ya, ternak anak, lihat Bu, solusinya sama. Mau dia 5, mau dia 10, 1 lusin sekalipun, Tuhan tetap berkata, bagi Tuhan solusiku tetap sama, bahwa bagiku tidak ada perkara mustahil. Titik. Tuhan cuma ingatkan hari ini, nak, aku sudah punya jalan keluar yang gak melampaui kekuatanmu. Tenang. Yang berikutnya, bertahan sampai akhir. Kalau belum menutup mata di dunia, gak usah bingung. Tuhan, prosesnya namanya hidup di dunia ini identik dengan penderitaan dan air mata. Kalau mau cepet gak penderita, minta visa hidupmu diambil cepat-cepat. Hidup yang bahagia ada di sana. Tapi kalau saudara masih berdoa panjang umurnya, berarti Tuhan bilang gini, panjang penderitaannya juga. Lo siap lah kalau saudara tahu dunia ini tempat air mata penderitaan. Tiap ulang tahun minta panjang umur, dikasih panjang umur, jangan ngomel kalau panjang penderitaannya juga. Itu sudah satu paket. Kira-kira saudara mau doanya gimana sekarang? Pendek umur,
Ayo, pasti enggak kan? Saudara masih mau menikmati hidup kan di dunia ini, makanya jalani aja. Jalani jalan Tuhan itu dengan 3 tadi itu tadi, Fran buka. Yang pertama itu tadi, ya, berjuang berjerih payah dalam menjalani, damai aja, sudah damai. Ya Tuhan, belum selesai bertahan aja sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan, jaminannya akan memperoleh hidup dan selamat. Di Lukas 21 ayat 19. Yang terakhir, ya. Nah, sudah terakhir, ibu-ibu bilang ini, aduh lego, panas ya. Percaya saudara, hari ini Tuhan sengaja lihat ibu-ibu yang kepanasan ini pulang nanti nikmati berkat yang luar biasa. Amin. Yuk, yang terakhir yaitu mengasihi Tuhan, ya. Kita lihat mengasihi Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 dulu. 2 Korintus 9 ayat 7 dulu, baru nanti kita buka ayat 1. Kita kalau mau 2 Korintus 9 ayat 7, ya. Kalau kita mau hari ini mengasihi Tuhan, gak usah hitung-hitungan. Sudah keluar uang perpuluhan, sudah doa, sudah ini, sudah. Kalau orang mengasihi Tuhan itu identik berkorban. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bukan identik hanya dengan uangmu, tapi kalau kita hari ini memberi pengorbanan ikut Kristus, walaupun susah, walaupun belum dijawab, tapi tetap mau memberi yang terbaik, memberi respon, memberi doa, memberikan pengampunan, yaitu dengan rela hati, bukan sedih, bukan paksa, tapi dengan sukacita. Maka inilah ciri-ciri orang yang mengasihi Kristus. Ayat ini sering dipakai untuk kasih uang aja, tapi senyatanya bukan hanya untuk urusan uang, tapi urusan memberi yang terbaik buat Tuhan ketika engkau tetap hari ini setia mengikut Kristus. Buka ayat yang terakhir, Fran, di 2 Tawarik 29 ayat 11. Setelah itu kita selesai, ya. 2 Tawarik 29 ayat 11. Nah ini, anak-anakku sekarang, lihat ya, Tuhan berkata apa? Jangan kamu lengah, hati-hati loh. Ini iblis ini serangan fajar, berjalan berkeliling mengaum-ngaum, hendak menelan orang benar. Kalau yang sudah di diskotik itu followernya, enggak usah ya. Dia sudah sejalan menuju maut. Tapi buat saudara yang ada di komunitas yang benar, hati-hati ya. Saudara sedang jadi target iblis untuk dibawa keluar hari ini. Pastikan, makanya kenapa orang itu perlu bangun mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, sekalipun saudara tidak ditolong sampai hari ini, saudara akan bilang gini, tidak apa-apa Tuhan, buat menyelesaikan kehendak-Mu, aku siap komandan, aku siap, aku rela, yang penting hatimu senang. Loh, itu mengasihi Tuhan, tidak egois. Selalu bilang gini, Tuhan, tahu enggak hatiku Tuhan, tersayat-sayat Tuhan. Tahu enggak Tuhan, air mataku ini, tahu enggak Tuhan, air mataku itu karena orang brengsek itu Tuhan. Satu itu Tuhan, hatiku Tuhan, air mataku Tuhan. Kapan Tuhan kau bela aku Tuhan, kapan Tuhan kau bertindak Tuhan, menghukum si brengsek satu itu. Enggak seperti itu. Tapi bukti orang yang mengasihi Tuhan selalu berkata, jadilah kehendak-Mu, aku ini cuma seorang hamba, aku selalu siap untuk menyelesaikan kehendak-Mu sampai akhir. Sekalipun kehendak-Mu belum terjadi, it's okay, aku mau buat Engkau disenangkan hatimu. Itu orang mengasihi Tuhan. Gak cuma egois, suruh Tuhan ngerti hati saudara. Hari ini ngerti hatinya Tuhan lagi berbunga-bunga. Ketika saudara bilang gini, iya gak apa-apa wis Tuhan, sakit memang bonyok Tuhan, keset gak apa-apa wis Tuhan, yang penting Tuhan happy ya. Ya sudah Tuhan. Loh, saya itu sampai belajar dialog sama Tuhan setiap hari itu seperti itu saudara. Tuhan, Engkau dengar saya taruh dimaki Pak Nyoto ya, Tuhan tahu saya dimaki apa, saya gak salah, tapi saya gak balas, itu keputusan saya. Tuhan senang ya, Tuhan senang ya, hore hore hore. Itu selalu, itu sering kali saya lakukan. Saya bilang ini, Tuhan, yang penting hatimu
it's okay. Pokoknya Tuhan senang ya. Aku mau buat Tuhan happy. Tenang. Ya, jangan lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Itu loh, orang mengasihi Tuhan nggak tunggu masalahnya diselesaikan baru mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak diselesaikan, aku tutup PD Victory. Enggak, saya walaupun bonyok-bonyok berdarah-darah, hari itu saya pulihkan banyak rumah tangga, tapi hidup saya makin sulit. Saya nggak pernah ngancam Tuhan, tutup PD Victory. Untung tutup, ruginya besar itu ya, jiwa-jiwa bisa kemana itu. Makanya ibu-ibu kalau ketemu saya di bandara, di tempat makan, ibu-ibu bilang, oh ini Bu Eli, aduh Bu Eli, terima kasih Bu Eli. Kenapa? Karena tidak ada loh selama ini khotbah yang tentang membahas selingkuh. Bener loh Bu Eli. Begitu saya mulai galau, Bu Eli tahu saya ketik khotbah tentang rumah tangga yang selingkuh, itu semua isinya khotbahnya Bu Eli. Aduh Bu Eli, setelah saya dengar ternyata Bu Eli memang orang yang ngalami sama orang yang gak ngalami khotbahnya beda Bu Eli, jelas. Makanya saya bersyukur hari ini. Yuk, 3 hal ya, apa yang akan Tuhan lakukan hari ini untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan nih. Jangan lengah, sudah, gak usah lengah. Saudara berjuang bukan melawan darah dan daging. Suamimu bukan musuhmu, masalahmu bukan musuhmu. Saudara berjuang melawan roh jahat di udara yang lagi berjalan berkeliling mengaum-ngaum, hendak menelan orang benar untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu sebabnya kita kalau mengasihi Tuhan, maka kita jangan lengah. Amin. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu jelas jadi targetnya iblis. Yang kedua, tetap layani Tuhan. Tidak usah tunggu kaya baru melayani, tidak usah tunggu hidupmu nyaman baru melayani. Karena kesaksian hidupmu itu dinilai waktu iman. Kesaksian iman itu jauh lebih hebat. Kenapa? Tuhan, sekalipun aku tidak ada dasar untuk berharap, aku melihat semuanya buruk, tapi aku memilih tetap percaya. Itu kesaksian yang luar biasa. Amin. Karena apa? Kesaksian orang benar itu kesaksian yang tidak melihat tapi percaya. Yang berikutnya, persembahkan korban, identik berkorban. Tuhan belum ditolong, ya sudah kasih korban sama Tuhan. Bukan hanya uang, itu tadi melayani dengan tulus, tetap hari ini berdoa, tetap hari ini mengampuni, mengasihi, itu korban. Saudara, korban itu bukan hanya uang, tapi hatimu waktu hari ini bisa mengampuni orang yang menyakiti hidupmu, itu korban buat Tuhan. Amin. Jadi 3 hal ya, jangan lengah, layani Tuhan, persembahkan korban. Apa kunci kesuksesan? 3 hal. Dengar suara Tuhan. Dengarnya apa? THT ya. Taat, hormat, takut Tuhan. Hasilnya DKK itu tadi ya. Hasilnya akan menikmati damai, kebahagiaan, dan keturunan. Bahkan kalau sudah bisa melakukan dengar, taat, dan mengasihi Tuhan, maka musuh akan dikalahkan seketika. Tuhan akan menolong seketika. Bahkan apa saudara, yang ketiga, Tuhan akan mengenyangkan nanti tahun depan. Semua akan ketemu yang namanya terbaik termanis. Siapa yang gak mau terbaik termanis? Hari ini masih baik, makanya Tuhan bilang ini sabar. Kalau hasilnya baik belum maksimal, nanti tahun depan ketika kau sabar, lihat paketnya lengkap, terbaik, termanis, termewah. Waduh, semua ter. Siapa yang gak mau dapat yang ya, yang terbaik termanis ya. Berikutnya apa saudara? Jalan-jalannya Tuhan, jalaninya dengan apa saudara? Dengan berjuang, berjeripayah, damai saja, dan bertahan. Jangan paksa waktunya Tuhan. Kita jangan paksa kedaulatan Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu 1 jam mau terjadi apa, tapi Tuhan sudah tahu tahun depan itu hidupmu akan seperti apa. Amin. Yang terakhir tadi apa? Mengasihi Tuhan, jangan lemah, layani Tuhan, dan berkorban. Persembahkan korban. Yuk bangkit berdiri semuanya, pulang dengan membawa satu harta
kunci untuk menikmati kesuksesan. Amin. Yuk nyanyi lagu Fran. Kita mau memuji Tuhan sejenak ya. Setelah itu kita berdoa. Kita percaya saudara tidak usah cari sukses investasi apa ya, ikut seminar apa ya, semua susah ya. Orang pikir jual makanan enak. Lihat ya, kalau saya dengar orang, siapa yang bilang semua kafe, restoran itu cuma buka tutup loh saudara. Begitu habis buka sebentar aja bondong-bondong, setelah ini buka ini ditinggalkan. Makanya di Jakarta banyak kafe yang cuma buka tutup. Habis buka sesaat tutup, buka lagi tutup, buka tutup, itu semua. Tidak ada orang yang hari ini tidak mengalami proses. Tapi kita sebagai anak Tuhan sudah diberi kunci kesuksesan. Kalau firman Tuhan itu berkata, firman itu adalah Allah sendiri, maka Allah tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan Dia pasti tepati, karena Dia tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini pulang bawa itu, sudah dengar THT aja sama Tuhan ya, walaupun tidak masuk akal. Mungkin saudara bilang ini, Bu, tidak masuk akal, saya taat sama Tuhan, dapat anak cacat, tidak masuk akal. Tapi percayalah, ikut Tuhan tidak bisa dipikir oleh akal. Kalaupun Tuhan titipkan anak yang cacat buat saudara hari ini untuk rawat, itu salah satu pengorbanan yang kita harus lakukan. Karena Tuhan mau membuktikan kesetiaanmu saat ada sesuatu yang buruk, apakah kita tetap bisa bersuka cita. Amin. Siang ini Dia hadir. Dia tahu setiap penderitaan, kegagalanmu. Mungkin beberapa orang yang datang ke tempat ini persis ngomong, Tuhan nasi sudah jadi bubur Tuhan. Hidupku ini gagal. Tahun 2023 isinya cuma gagal. Sampai air mataku ini Tuhan habis, kering. Sudah tidak tahu lagi kenapa Tuhan. Sampai kapan Tuhan Engkau izinkan aku mengalami gagal. Tapi firman ini menjawab, hari ini jangan keraskan hati, jangan terus degil dengan hati. Hidup menurut jalan pikiranmu sendiri. Yes. Percayalah, Tuhan itu sudah berkata, jika umatku mendengarkan aku, dia hidup di jalanku dan dia mengasihi aku, maka seketika itu musuh akan aku tundukkan. Aku akan menolong hidupnya, aku mengenyangkan dengan gandum yang terbaik dan anggur yang termanis. Itu sudah jadi janji Tuhan. Saudara akan terima ini, pulang terima ini. Engkau akan melihat tahun depan bukan tahun kegagalan lagi, tapi engkau bisa melihat tahun kesuksesan demi kesuksesan. Itu akan terjadi buat hidup saudara dan saya. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat siang ini. Kami menikmati anugerah berkat Tuhan. Walaupun cuaca begitu panas, ruangan ini begitu panas, tapi kami merasakan bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa. Engkau memberikan anugerah yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tahun 2024 kami akan memasukinya bersama dengan kekuatan Tuhan. Berkati Ibu Syana yang ada di luar negeri, Engkau memberkati Tuhan pekerjaan, keluarga, anak, semuanya Tuhan. Hari ini Kau sertai dia, apapun yang dikerjakan hidupnya Tuhan buat berhasil. Terima kasih, berkati Frans, berkati Ernie juga Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai mereka lebih lagi. Berkati Mami Feni juga, berkati Bu Titik juga, semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata